Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Alhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Walhamdulillahi hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa alhiqna bi'ibadikas salihin. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Alhamdulillah, ahibbai fillah, azani Allah wa iyyakum jamaah hadirin sekalian. Kajian malam Senin di Masjid Fatimah Az-Zahra yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya. Pertama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, atas limpahan hidayah, atas limpahan anugerah. Allah Subhanahu wa taala masih memberi kepada kita taufik untuk menggunakan amanah-amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita berupa panca indera, berupa nikmat badan ini, akal, pikiran, kesehatan. Nikmat-nikmat itu kita pergunakan untuk kembali melakukan ketakwaan. Kita pergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah nikmat yang agung. Itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang patut senantiasa kita syukuri dan kita jaga. Ya. Ketika tangan, akal, mata, kaki kita pakai untuk menuju taat. Ya. Di sisi lain, itu adalah juga cara kita bagaimana ketika kita jatuh pada suatu hari, mungkin pada 1-2 dosa, 3-4 kesalahan yang kecil, sengaja atau tidak disengaja, di antara salah satu kafarahnya, di antara salah satu usaha kita bagaimana ketika kita lalai jatuh kepada keburukan, kepada maksiat adalah dengan memperbanyak amal taat. Kembali lagi setelah kita jatuh kepada kemaksiatan, kita ikuti 1, 2, 3 kemaksiatan itu lagi dengan ketaatan. Semoga saja yang ketaatan-ketaatan ini Allah Subhanahu wa taala jadikan itu sebagai kafarah, sebagai penghapus dosa-dosa kita. Maka di antara amalan yang memang menghapus dosa yang disebutkan memang oleh Rasulullah SAW, bagaimana kita memperbanyak langkah menuju masjid. Kathratul khuta ilal masajid. Setiap langkah menghapus dosa, langkah yang lain mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita berharap semua, semoga kita termasuk yang Allah Subhanahu wa taala terima amal-amalnya, termasuk yang Allah Subhanahu wa taala ampuni dosanya. Allahumma amin. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, sauri tauladan kita sebagai sumber hidayah, ya. Darinya lah terpancar cahaya keimanan yang sampai kepada kita, yang juga kita harapkan syafaat beliau. Maka di dalam masa penantian ini tidak ada perbuatan yang lebih layak untuk kita laksanakan kecuali memantaskan diri untuk betul-betul mendapatkan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai ketika di haud, ketika di telaga nanti kita bertemu Nabi, kita tidak diakui menjadi umatnya, ya, karena betul-betul dosa-dosa besar, kekufuran bahkan wala'iyadzubillah yang kita lakukan sepeninggal beliau. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami akan memulai dari sebuah perkataan yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali, Al-Hujjatul Islam rahimahullahu taala dalam kitabnya Minhajul Muta'allim.
Beliau mengatakan, "I'lam, ketahuilah, annal ilma, bahwa sesungguhnya ilmu itu jauharun, annal ilma wal ibadata, bahwa sesungguhnya ilmu dan ibadah, bahwasanya ilmu dan ibadah jauharani, adalah dua permata, ilmu dan ibadah. Ketahuilah bahwasanya sesungguhnya ilmu dan ibadah adalah dua permata. Li ajlihi makana kullu ma tara, yang mana demi dua permata ini seluruh yang engkau lihat, watasma, seluruh yang engkau dengar, min tasnifil musannifin, dari karangan-karangan kitab-kitab para ulama, ya, wa ta'limil muallimin, dan pengajaran para masyayikh, pengajaran para guru-guru yang mulia dalam agama tentunya, wa wa'dhil wa'idin, dan nasihat-nasihat para ahli hikmah, wa nadhirin nadhirin, dan juga pandangan orang-orang ahli pendapat. Semuanya itu demi ilmu dan ibadah. Kita lihat tadi para ahli ilmu menulis karangan-karangan kitab yang kemudian menjelaskan ilmu, dan dengan motivasi ibadah mereka melakukan itu, ya. Para guru mengajarkan ilmunya dengan motivasi ibadah, amal soleh, dan demi menjelaskan ilmu. Ahli-ahli nasihat, para ahli hikmah, orang-orang yang mulia, orang-orang soleh menasihati, memberi nasihat, juga gara-gara untuk menyampaikan ilmu dan karena menyampaikan perintah agama, yang mana itu adalah ibadah. Dan orang-orang ahli ra'i, orang-orang intelektual, orang-orang ahli agama yang mempunyai pandangan, mereka berpendapat dengan pendapatnya, sesuai dengan pendapatnya. Bali ajlihi ma unzilatil kutub, bahkan demi atau gara-gara ilmu dan ibadah sampai Allah itu menurunkan kitab-kitab, mulai dari Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa, kemudian Al-Quran yang paripurna, demi ilmu dan ibadah, untuk menuangkan ilmu-ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, dan menjelaskan bahwa manusia itu punya tujuan agung diturunkan ke muka bumi ini adalah untuk tunduk, patuh, merendah, menghamba hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sampai Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kitab-kitab yang mulia sepanjang zaman, sampai ditutup oleh Al-Quran ini sebagai penutup daripada kitab-kitab itu. Wa ursilatir rusul, dan gara-gara ilmu dan ibadah ini juga sampai Allah itu mengutus nabi-nabi. Kalaulah ada satu hubungan yang menyambungkan pertalian bumi dan langit, tidak lain adalah kitab-kitab Allah dan nabi-nabinya. Karena ketika nabi itu hidup di suatu zaman, wahyu turun, itulah zaman yang berkah, karena wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala turun menyambung ke bumi yang rendah ini. Allah mengutus nabi. Nabi yang kita kenal, nabi dan rasul yang kita kenal cuma 25. Cuma sebetulnya lebih dari itu. Dalam beberapa riwayat dikatakan seluruh nabi dan rasul yang pernah Allah Subhanahu wa ta'ala utus tidak kurang dari 124.000 nabi dan rasul, dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Cuma kemudian yang dituliskan di dalam Al-Quran untuk betul-betul kita ambil pelajaran dan uswahnya hanya 25 memang. Nah, itu pun ada perbedaan, ada yang mengatakan oh diantaranya Nabi Khidir, ada yang mengatakan beliau nabi, ada yang mengatakan bukan, beliau hanya seorang wali, dan beberapa nabi yang lain. Sampai 124.000 nabi Allah, nabi dan Rasulullah utus sepanjang zaman ini demi menjelaskan ilmu-ilmu Allah dan mengenalkan manusia kepada Robnya untuk beribadah. Bahkan pada puncaknya wali ajlihi ma khuliqatis samawati wal ard, bahkan demi ilmu dan ibadah ini
Allah menciptakan langit dan bumi dan wama bainahuma awwama fihima dan apa-apa yang di antara keduanya. Bayangkan seluruh isi semesta ini, alam raya, seluruh bintang-bintang, planet-planet yang ada di luar angkasa maupun segala makhluk-makhluk Allah yang tersembunyi di dalam bumi, Allah ciptakan tidak lain hanya untuk dua, untuk ibadah dan untuk ilmu. Ya. Fata'ammal ayataini fi kitabillahi ta'ala. Maka renungilah dua ayat dalam kitab Allah. Nah, ini akan dijelaskan lebih detail di sini sebelum kita masuk ke materi utama. Maka renungkanlah dua ayat dalam kitab Allah. Nah, yang pertama ada dalam surat At-Thalaq ayat 12. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat. Allah lah yang menciptakan 7 lapis langit. Wa minal ardi mithlahun, dan bumi juga semisalnya Allah ciptakan dengan 7 lapis. Yatanazzalul amru bainahun, turun antara langit dan bumi ini perintah-perintah Allah. Allah menurunkan Taurat, Injil, Al-Quran. Allah memberikan wahyu kepada Nabi untuk ibadah. Allah menjelaskan ilmu-ilmu Allah. Allah memerintahkan manusia untuk berpikir. Allah mengenalkan manusia bahwa seluruh alam raya ini adalah ayat, tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena adanya ciptaan-ciptaan Allah yang maha agung dan indah ini menunjukkan adanya yang menciptakan. Kalau yang diciptakan aja sudah seindah ini, seagung ini, sebagian sesempurna ini, tentu yang menciptakan lebih maha sempurna. Yatanazzalul amru bainahun, yang mana Allah turunkan wahyu-wahyu dan urusan-urusan Allah antara langit dan bumi, ya, jadi supaya bisa turun dari langit dan menuju ke bumi, jadi tempat tujuan. Apa maksudnya? Lita'lamu, supaya kalian semua mengerti, annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Bahwasanya Allah maha menguasai segala sesuatu dan Allah maha menguasai segala pengetahuan. Allah menciptakan kita, langit, bumi, seluruh makhluk-makhluknya, tujuannya adalah supaya kita semua mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kana Allah walam yakun qablahu syai'. Dulu yang maha awal itu Allah Subhanahu wa taala. Dulu yang maha awal itu Allah Subhanahu wa taala, dan dulu hanya ada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang lain yang mendahului Allah maupun membersamai Allah. Kemudian Allah menciptakan makhluk-makhluknya tadi. Semuanya adalah untuk mengenalkan diri Allah kepada makhluk-makhluknya. Ya, bahwa ialah Allah Subhanahu wa taala yang maha agung. Maka mengenalkan itu setelah memberi pengetahuan, kemudian yang kedua adalah li'ajlil ibadah. Setelah mengerti, kemudian kita setelah ma'rifatullah, kemudian kita tunduk, patuh, merendah. Nah, khudu', rendah, patuh kepada Allah, ini yang disebut dengan ibadah. Maka ayat yang kedua yang perlu kita renungi, yang sering kita dengar, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Inilah dua alasan alam raya ini diciptakan. Lita'lamu, supaya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan tentang sebuah fadilah dari ilmu. Keutamaan yang sangat agung sekali dari ilmu itu sendiri. Ya. Maka ilmu ini adalah salah satu permata kemuliaan yang betul-betul Allah Subhanahu wa taala turunkan ke bumi. Nah, maka kita akan lihat nanti sunnatullah. Siapapun, apapun yang berkaitan langsung dengan ilmu, Allah akan angkat derajatnya. Ya. Terutama manusia. Manusia ini sejak awal penciptaan sudah Allah gariskan
bahwa yang Allah Subhanahu wa taala berikan bekal pertama kali kepada Nabi Adam adalah ilmu. Ya. Ilmu. Allah talkinkan kepada Nabi Adam pengetahuan segala macam nama-nama sesuatu. Itu menunjukkan bahwa kemuliaan manusia akan senantiasa ada dengan ilmu. Dan manusia akan jadi mulia dengan ilmu. Ini akan kita dapati, apalagi kemudian dikuatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu daripada yang lain beberapa derajat. Fadilah ilmu. Maka ini nggak bisa dipungkiri bahwa kemuliaan manusia, Bani Adam, itu akan senantiasa berporos, berkutat dengan ilmu. Kapanpun manusia mengisi dirinya dengan ilmu, derajatnya akan naik. Derajatnya akan semakin naik, semakin naik, semakin naik. Dan kapanpun dia meninggalkan ilmu, ya, pengetahuan, terutama di sini adalah pengetahuan yang mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, akan semakin menjauh, menjauh, dan dia akan rendah, semakin rendah, semakin rendah. Ini sunnatullah. Nah, maka itu sebagai pondasi bagaimana kemudian kita akan membahas hadis setelah ini yang begitu penting jadi materi utama kita malam ini, di mana ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman dan juga diriwayatkan oleh beberapa ulama lain. Ya. Dikatakan an Abdurrahman ibni Abi Bakrah, dari Abdurrahman ibnu Abi Bakrah, an abihi, dari bapaknya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bahwasanya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ughdu aliman, ya, jadilah kalian orang alim, ya, au muta'alliman, atau seorang muta'alim, orang pembelajar ilmu. Alim itu ahli ilmu, muta'alim itu pembelajar ilmu. Au mustami'an, atau pendengar ilmu. Au muhibban, atau yang mencintai ilmu. Wala takun al-khamis, atau dalam sebagian riwayat wala takun khamisan fatahlak. Dan janganlah kamu menjadi yang kelima, bukan alim, bukan muta'alim, bukan mustami', bukan muhib. Yang kelima, wala takun khamisan fatahlak. Jangan jadi yang kelima, niscaya kamu akan hancur. Ya. Niscaya kamu akan hancur. Inilah 5 maratibil insan, 5 urutan manusia, ya, dalam agama ini. Ya. Derajat manusia paling tinggi dalam agama ini adalah mereka al-ulama, al-alim, yang berkutat dirinya dengan ilmu, yang menguasai ilmu, yang dalam dirinya ini terkandung ilmu. Bahkan Nabi sendiri sudah memberikan kemuliaan bagi mereka dalam hadis Nabi, al-ulama'u warathatul anbiya. Para ulama adalah pewaris-pewaris Nabi. Tentunya sepeninggal Nabi sepeninggal Nabi Muhammad tidak ada lagi jabatan kenabian dalam diri manusia. Yang ada hanya pewaris kenabian. Dan pewaris kenabian yang disebutkan oleh Nabi sendiri adalah para ulama. Ya. Fa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Karena nabi-nabi itu sepanjang sejarah sunnatullahnya enggak pernah mewariskan kepada generasi setelahnya harta, dinar maupun dirham. Innama warrathul ilma. Tetapi nabi itu mewariskan ilmu, peninggalan yang sangat berharga, pusaka yang sangat mulia. Quran, sunnah, dan kemudian setelahnya berkembang menjadi warisan-warisan kenabian. Faman akhadhaha faqad akhadha bihadzdin wafir. Barang siapa mengambil warisan itu, ikut andil dalam memasukkan warisan itu dalam dirinya, maka dia telah mengambil bagian yang banyak.
Dia telah untung mendapat bagian yang banyak kalau kita ikut mengambil warisan itu. Maka ulama sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan, dan oleh Nabi SAW juga berikan kemuliaan. Al ulama ini tentunya adalah pangkat paling tinggi dalam derajat agama ini, ya, agama Islam ini. Al ulama, mereka yang menerangkan hadis-hadis Nabi, menafsirkan Al-Quran, memberikan penjelasan, membimbing umat, mengarahkan umat di tengah gelapnya zaman. Kemudian mereka, para ulama lah yang mengenalkan Allah, mengenalkan Rasul, mengenalkan agama Islam ini kepada umat, kepada manusia, dengan dakwahnya, dengan usaha-usaha mereka. Ada yang berdakwah sampai ke ujung gunung, ya, ke pulau-pulau terpencil. Mereka menjelaskan maksud-maksud dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala, mengerahkan daya upayanya semuanya untuk berkhidmah, melayani ilmu Allah Subhanahu wa taala. Itulah para ulama. Nah, ulama ini akan kita jelaskan melalui dua hal. Secara maksud besar dari ulama atau alim itu sendiri, dan secara teknis siapa sih yang disebut ulama. Nggak terlepas dari dua. Kalau kita menggunakan bahasa Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa minan nasi wad dawabi wal an'am mukhtalifun alwanuh. Kadzalik, mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Dan di antara manusia dan hewan atau makhluk-makhluk yang melata dari hewan-hewan ternak, mereka berbeda-beda warnanya. Begitu juga, begitulah. Ini berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya, ciptaan-ciptaan Allah. Kemudian di akhir ayat ini Allah berfirman, innama, sungguh tidak lain, yakhsyallaha, yang takut kepada Allah itu hanyalah min ibadihil ulama, dari hamba-hambanya yang alim. Di sini bermakna bahwa para ulama mereka adalah orang-orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan ilmu dan pengetahuan yang mereka miliki, mereka sangat menjaga diri dari Allah Subhanahu wa taala secara hubungan dalam melaksanakan perintah dalam kehidupan ini. Kenapa ulama begitu takut kepada Allah? Karena mereka adalah sosok yang paling mengenal Allah dari kalangan manusia. Dan tidaklah manusia ketika mereka benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala kecuali akan menimbulkan rasa khauf, rasa takut, rasa khosyah, rasa takut tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala begitu agungnya, sangat-sangat menguasai dan mampu untuk berbuat apapun kepada siapapun. Itu dari segi tujuan. Maka ulama yang paling utama adalah mereka yang paling takwa. Takwa itu kan takut, paling banyak takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dari sisi esensi yang mendalam dari diri ulama. Adapun secara teknis siapa sih kita mengenali ulama secara lebih jelas, tidak abstrak. Kalau takut itu kan mungkin abstrak. Cuma bagaimana kemudian kita mengenali ulama? Dan ini sekaligus kriteria ini kita mengukur diri, oh saya itu di mana? Ulama itu yang seperti apa? Ulama, kalau kita menggunakan bahasa fikih, bagaimana fikih itu membagi para ulama? Ya. Dimulai dari ulama pun nanti ada derajat-derajatnya. Tentu sealim-alimnya umat ini adalah Rasulullah SAW itu sendiri. Kemudian setelah sepeninggal beliau, para sahabat, terutama sahabat-sahabat yang paling dekat dengan beliau, ada Abu Bakar, Umar, Ali bin Abi Thalib, dan Utsman bin Affan. Juga nanti ada sahabat-sahabat terpilih di sekitar beliau yang Nabi SAW berikan rekomendasi. Memang tidak semua sahabat itu ulama, tapi mereka semuanya punya kemuliaan. Maka Nabi kadang sempat mengatakan, afradukum Zaidan, yang paling pinter ilmu waris di antara kalian Zaid bin Thabit.
Ya, yang paling tahu tentang takwil tafsir Quran Abdullah ibnu Abbas. Kemudian yang paling ahli dalam bacaan dan qiraat Al-Quran ada 4. Ya, maka Nabi sampai bersabda, istaqri'ul Qur'ana minal arba'ah, ambillah Al-Quran dari 4 orang. Ada Ubay bin Ka'ab, ada Mu'ad bin Jabal, ada Abdullah bin Mas'ud, dan ada satu lagi sahabat. Ini sahabat-sahabat ahli ilmu. Kemudian generasi sahabat tabi'in setelahnya diwariskan ilmu lagi. Masing-masing punya murid. Mereka berpencar ke negeri-negeri Islam. Tabi'in, ya, murid-muridnya tabi'in. Tapi kemudian dalam literatur Islam dibakukan bahwa terutama sepeninggal setelah generasi tabi'in, ulama itu bisa diidentifikasi paling tidak ada 6 derajat. Yang pertama mereka yang disebut dengan al-mujtahid al-mutlaq. Al-mujtahid untuk orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam mengeluarkan hukum-hukum Allah dari Quran dan Sunnah, ijma' dan qiyas. Secara mutlak, secara independen. Mereka tidak butuh ulama lain. Mereka berijtihad, mengambil kesimpulan hukum lewat dirinya sendiri. Langsung bermuamalah, berinteraksi dengan Quran dan Sunnah. Ya. Zaman ini yang kita kenal secara populer cuma ada 4. Itulah yang disebut imam madhab. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Mereka disebut al-mujtahid mutlak. Yang mana mereka itu punya alat, dalam ilmunya sudah punya perangkat untuk langsung memahami Quran dan Sunnah dengan perangkat-perangkat yang mereka miliki. Tentu beda dengan kita yang jauh sekali derajatnya di bawah. Yang mana mujtahid mutlak ini bisa mengeluarkan satu hukum dari ayat yang mungkin oleh orang-orang awam nggak pernah terfikir itu bisa jadi dalil atas hukum pada satu permasalahan tertentu. Karena kalau dibaca secara zahir nggak nyambung. Tapi karena ulama-ulama yang ahlul ilmi itu begitu faham dan detailnya pada syariat, mereka bisa mengeluarkan hukum dari kadang hanya satu kalimat dalam hadis atau satu ayat dalam Quran, keluar sebuah hukum. Di bawahnya ada mujtahid muqayyad, mereka di bawahnya, yaitu mereka yang mengambil metodologi ulama pertama untuk mengeluarkan hukum. Mereka tidak bisa berdiri sendiri, mereka ikut pokok-pokok rambu-rambu dasar dalam pengambilan hukum dari guru-gurunya. Maka biasanya kebanyakan ini murid-murid imam-imam madhab, ada Imam Isnawi, ada Imam Al-Muzani, dan yang pelantaran. Nanti bawahnya ada namanya Ashabul Wujuh, Imam Ghazali. Nanti di bawahnya ada mujtahid fatwa, di bawahnya ada yang namanya ulama-ulama tarjih, yang merajihkan ketika ada khilaf antar mujtahid fatwa. Di bawahnya ada hamalatul fiqh, yang pembawa-pembawa fikih. Itu derajat-derajat ulama. Tapi mereka adalah secara umum kalau identifikasi, mereka yang bisa dan mengenali pokok-pokok syariat dan cabang-cabangnya. Menguasai seluruh bab-bab agama ini dalam Islam, baik dalam akidah, syariat maupun dalam akhlak. Dan mereka punya perangkat untuk memahami itu. Secara bahasa Arab ilmunya lengkap. Kadang kita cuma tahu, belajar bahasa Arab biar bisa faham hadis, faham Quran. Padahal bahasa Arab nanti pecah jadi 12 cabang ilmu. Itu cuma bahasa Arab. Pecah jadi 12 cabang ilmu, belum ilmu-ilmu pendukung yang lain, yang mana itu akan membangun daya pikir seorang ulama. Berat memang yang pertama ini, mereka yang menghabiskan kebanyakan ilmunya untuk ilmu. Maka kita baca nanti terjemah, maksudnya cerita-cerita ulama-ulama dulu, mereka itu menghabiskan rata-rata hampir seluruh umurnya itu untuk ilmu.
Kalau kita baca cerita-cerita biografi ulama dari mulai abad salaf sampai ke sini, ada yang mereka Imam Syafi'i contohnya dari kecil ya, umur 7 tahun sudah hafid Quran, 10 tahun sudah hafal kitabnya Imam Malik Muwatta yang tebelnya segini. Umur 15 tahun sudah jadi mufti, berfatwa. Itu pun setelah itu masih beliau belajar dari satu negeri ke negeri lain bolak-balik. Beliau Imam Syafi'i ini orang Palestina, belajar kemudian awalnya di Mekah, ke Madinah, sempat ke Irak, sempat ke Yaman, terakhir meninggalnya di Mesir. Bayangkan, rehlah perjalanan ilmunya. Rata-rata hampir ulama dulu menghabiskan umurnya itu semuanya untuk ilmu. Ya. Untuk tadi berkhidmah kepada agama ini sampai kemudian hari ini kita merasakan mudahnya hasil dari kesungguhan mereka dalam ilmu. Hari ini kita ada kitab-kitab hadis, Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah, kitab-kitab hadis yang besar-besar itu. Dulu yang mengumpulkan itu ulama datang dari satu negeri ketemu Syekh Fulan, datang dari Mekah ke Madinah, dari Mekah ke Irak, naik unta, kadang sebagian jalan untuk dapat satu hadis. Satu dikumpulkan jadi banyak, diseleksi jadi kitab. Itulah diajarkan terus sampai kita hari ini sudah dicetak, dimasukkan ke HP. Tinggal baca hadis, ya. Sudah jelas semua ada terjemahannya. Itu darah dan keringatnya ulama-ulama dulu. Maka sungguh derajatnya itu paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-ulama. Ya. Maka ini motivasi Nabi. Kun aliman, ughdu aliman. Jadilah kalian semua para ulama kalau bisa. Cuma berat dan sunatullahnya nggak bakal semuanya bisa. Pasti yang jadi ulama itu ibarat diagram itu adalah lingkaran paling dalam. Mereka yang Allah Subhanahu wa taala pilih setelah Allah seleksi, Allah saring begitu ketat. Au muta'alliman, kalau belum bisa jadi alim, setidaknya jadi muta'allim, pembelajar. Bahasa sekarangnya murid. Tapi kalau karena ini dalam konteks syariat, lebih spesifiknya santri, muta'alliman. Mereka juga adalah orang yang menggunakan umurnya, ya, sebagian besar juga untuk proses belajar, mendalami ilmu agama. Ya. Menggunakan aktivitas sehari-harinya sebagian besar untuk memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Mulai belajar ilmu-ilmu yang kecil sampai yang besar. Muta'alliman, jadilah pembelajar yang fokus, ya, yang ada di pondok. Ya, ataupun intinya mereka yang menggunakan kebanyakan waktunya untuk mempelajari Islam. Muta'allim. Nah, ini ibarat diagram juga yang kedua. Lebih banyak daripada ulama, cuma nggak sebanyak dari semua manusia, lebih sedikit. Ya, karena mereka harus mengorbankan waktunya, mengorbankan tenaganya, kadang safar, rihlah jauh dari tempat tinggalnya, meninggalkan keluarganya. Dan ini sudah ada sejak zaman-zaman dahulu. Setiap nabi itu biasanya punya santri. Santrinya Nabi Isa disebut hawariyun. Ya. Kemudian santrinya Nabi Muhammad disebutnya sahabat. Itu santri-santrinya Nabi Muhammad. Ya, itu nyantri sama Nabi ngaji. Memang ada nanti santri-santri khusus, mereka yang tinggal di masjid Ashabus Suffah, nginepnya di sana. Ya. Yang makan kadang hanya dari sodakohannya para sahabat-sahabat di sekitar Madinah. Ya. Nah, mereka golongan kedua. Kalau nggak bisa jadi alim, jadilah muta'alim. Ya. Gunakan mereka yang derajat sebelum ulama. Ya. Kadang memang dari santri ada yang jadi alim, kadang yang memang belum jadi alim, tapi mereka tetap berproses dalam itu. Ya, tetap mengikat dirinya dengan ilmu, sibuk dengan ilmu. Tetap nggak mau terlepas dengan ilmu, itulah para santri. Derajat yang ketiga, au mustami'an. Kalau belum mampu jadi santri harus mengorbankan waktu, mengorbankan harta, kemudian belajar, kemudian jauh dari rumahnya. Ya. Kalau belum mampu,
jadilah mustami. Mustami ini mohon maaf seperti panjenengan semua ini. Yang saya kalau seluruh aktivitas saya buat mempelajari Islam, ngaji belum mampu, saya sudah sibuk, sudah kerja, sudah punya amanah, sudah punya tanggung jawab, sudah ada kesibukan lain, maka jadilah mustami, orang yang datang ke kajian, datang mendengarkan ilmu. Memang tidak seluruh fokus hidup kita untuk ilmu, tapi kita tetap mengikat diri dengan ilmu. Kita beri hak, kewajiban diri kita untuk mengangkat kejahilan ini dalam diri kita ini supaya kita lebih mengenal Allah. Walaupun belum mampu mengerahkan seluruh waktunya, tapi kita tetap, kita iltizam, kita berkomitmen pada diri, saya pokoknya dalam sepekan, sekali, 2 kali, 3 kali ada jadwal kajian. Itu hak akal saya, hak sebagai bahkan kewajiban saya sebagai perintah Allah. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Yang paling utama ilmu yang wajib ini tentunya adalah ilmu untuk mengangkat kejahilan kita dalam mengenal Allah dan supaya membuat sah ibadah-ibadah kita yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang wajib tahu ahkamul wudu, salat, zakat, puasa, haji dan turunan-turunannya. Wudu enggak sah kalau enggak terpenuhi rukunnya, enggak terpenuhi syaratnya. Salah satunya dengan air yang suci. Air suci itu yang bagaimana? Kapan air jadi najis? Itu harusnya jadi ilmu-ilmu dasar yang harus kita ketahui. Apa pengganti air? Kalau nggak ada air, nggak ada debu, bagaimana kita sholatnya? Itu harusnya jadi pokok-pokok ilmu. Itu jangan-jangan kita sekarang sudah ngerasa cukup, tapi ketika kita detailkan, betulkah ibadah saya secara dasar sampai atas itu sudah betul? Kadang-kadang mungkin kita malah jadi nggak pede. Kadang hari ini orang nganggap yang wajib itu cari nafkah, yang wajib ini hal-hal yang malah kadang tertutup dengan hal-hal duniawi itu, kemudian terlenakan apa-apa yang harusnya justru menjadi tujuan hidup itu, ilmu dan ibadah. Tertutup oleh aktivitas-aktivitas lain, tertutup oleh rutinitas, tertutup oleh tadi fitnah-fitnah dan ujian-ujian keduniawian. Nah, maka ini sebagai komitmen kita sama-sama. Kalaupun belum jadi santri, belum bisa jadi alim, iltizam sama-sama, saling menguatkan, ayo kita. Dan kita harus punya tujuan. Kalau enggak, sebisa mungkin suatu saat nanti bisa naiklah derajatnya. Kalaupun enggak bisa, harus istiqomah. Kalau sudah terbacut ini minimal istiqomah dalam jadi mustami, ngangkat kejahilan kita. Minimal jadi sosok uswah, contoh bagi keluarga kita. Kita jadi betul-betul imam, mampu jadi imam menjelaskan syariat Allah Subhanahu wa taala pada lingkup terkecil yang kita mampu. Mustami'an. Yang ketiga, skop yang lebih luar lagi. Semakin banyak tentunya, tapi lebih sedikit daripada santri. Santri lebih sedikit lagi. Orang-orang yang ngaji lebih, mereka yang lebih luar lagi. Au mustami'an. Atau kalau belum bisa juga jadi mustami, hati kita belum tergerak untuk melangkahkan kaki kita kepada majelis-majelis yang mulia, majelis ilmu, au muhibban, maka jadilah yang keempat, orang yang mencintai ilmu, mencintai orang mustami yang datang ke majelis ilmu, mencintai para muta'alim, orang yang menyibukkan diri jadi santri untuk ilmu, dan mencintai alim, para ahli-ahli ilmu, dengan pengakuan dan kesadaran, saya itu masih berat kalau suruh datang kajian, cuma saya dukunglah, saya walaupun belum datang saya bisa bantu apa, konsumsi oke saya siap, saya mau infak ini, saya bisa bantu apa dengan kekuatan yang saya punya, saya punya pengaruh, saya punya tenaga, tapi saya belum mau kalau ngaji, itu masih lumayan baik dibanding tidak sama sekali. Nah, tapi itu seminimal-minimalnya derajat yang namanya muhibban, orang yang cinta sama mustami, cinta sama muta'alim, cinta sama alim, cinta dengan aktivitas ilmu, dengan aktivitas kebaikan, walaupun dia belum bisa ikut langsung andil pada kebaikan itu sendiri.
Inilah seminimal-minimalnya. Selebihnya, ini yang dihadar, diwanti-wanti sama Nabi, wala takun khamisan. Jangan sampai kamu jadi yang kelima. Fatahlak. Kamu akan binasa. Ya. Sudah tidak jadi alim, tidak juga santri, bukan juga orang yang datang kajian, suka pun tidak, partisipasi bantu pun tidak, atau bahkan paling seminimal-minimalnya senang dalam hatinya pun tidak. Itu sudah alamat dia akan, golongan-golongan seperti ini akan bakal digaeti sama setan. Ini juga dalam yang semakna disampaikan oleh Imam Ghazali soalnya. Dulu di kampung sempat kita ngaji di Kertek sana, kitab Bidayatul Hidayah sempat kita bahas bagaimana Imam Ghazali menjelaskan aktivitas harian di waktu siang. Kemudian di waktu duha beliau mengatakan waktu duha dari terbit matahari sampai tergelincir itu bagus-bagusnya untuk sholat duha, zikir. Kalau tidak bisa, atau sudah ada sisa waktu dari sholat duha ini, ada 4 aktivitas yang tersisa, yang masih baik. Tidak sama persis dengan hadis ini, tapi dekat. Yang pertama, jadilah orang yang mencari ilmu di waktu-waktu itu. Kedua, kalau nggak bisa, jadilah orang yang ibadah di waktu itu. Sholat, baca Quran, zikir di waktu siang itu. Kalau tidak bisa, jadilah orang yang berkhidmah, melayani ilmu. Atau beribadah secara sosial yang di dalamnya ada ibadah, juga memberikan pertolongan kepada orang-orang mukmin, menjenguk yang sakit, menolong fakir miskin, berkhidmah kepada pesantren, kepada para ulama, kepada para ahli ilmu. Itu masih baik. Sama Imam Ghazali dikatakan, dan yang keempat, aktivitas kalaupun nggak bisa jadi orang yang punya ibadah sosial tadi, maka kamu adalah orang yang disibukkan dengan perkara dirimu. Kamu mencari nafkah, nggak masalah. Kamu mencari kewajiban untuk menghidupi keluargamu, nggak masalah. Tapi catatan Imam Ghazali, yang penting ya, jangan sampai ya, kamu membahayakan mukmin yang lain dengan tangan, dengan lisanmu, dan jangan sampai juga di situ kamu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pesan beliau. Nah, 4 ini yang paling terakhir. Kalau kita juga tidak disebutkan dengan yang keempat ini, kata Imam Ghazali, maka pilihannya setelah itu, kalau enggak kamu dalam 4 ini, kalau enggak kamu akan menghancurkan agama Allah Subhanahu wa taala, atau kamu akan mendolimi muslim yang lain. Menghancurkan agama Allah karena tidak ikut tadi, partisipasi cinta pun tidak, potensi paling besarnya bakal benci atau katakanlah posisi netral. Saya netral itu bahkan nanti ketika melihat agama Allah direndahkan, dia netral. Itu adalah sebuah dosa. Lihat agama Allah itu sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat para ulama di ini, dia pun enggak tergerak karena cinta pun enggak ada. Kata para ulama, orang yang diam atas kemaksiatan itu setan bisu, syaitonul akhras. Dia ada kemaksiatan merajalela segala macam, dia diam, netral, enggak membela kebenaran. Itu tetap dianggap setan, nggak dianggap netral, nggak ada yang netral, dianggapnya setan bisu, setan tapi nggak ngomong, ya tetap jelek, karena dia nggak amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ini adalah derajat-derajat kaum atau derajat-derajat manusia dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ingin kita sampaikan adalah supaya kita mengukur diri kita. Kita berada di mana?
Dengan harapan tentu yang kita harapkan kita derajatnya semakin naik, semakin naik, semakin naik. Dan kita juga harapkan kita semakin mengajak orang untuk masuk ke dalam lingkaran kita, ke dalam circle kita, orang yang bahkan belum cinta pun supaya jadi cinta. Orang yang cinta biar jadi mustami. Orang mustami syukur-syukur bisa lebih fokus lagi belajar, biar kalau sudah santri bisa jadi alim. Itu alangkah baiknya. Walaupun sunatullahnya memang akan sedikit yang semakin dalam jadi para ulama. Cuma paling tidak kita memperbanyak kekuatan kebaikan, memperbanyak kekuatan kesolehan, memperbanyak teman-teman yang takwa. Itu akan menguatkan kita menjalani ketaatan, akan menguatkan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin sebagian, ya, mungkin kita jeda adzan dulu sebelum kita lanjutkan sedikit. Enggak kalau adzan.
Oke, kita lanjutkan sebentar. Jadi maksud dari kita membahas materi malam ini tidak lain sebetulnya supaya kemudian pertama kita mampu memposisikan diri. Oh, saya ini derajatnya masih mustami. Oh, saya ini baru muhib, masih abot-abotan kalau datang kajian. Oh, saya itu masih santri. Memposisikan diri. Kemudian setelah itu berpikir, oh amal saya apa ya? Yang pertama tentunya amanah dari kita semua adalah mengajak banyak lagi orang untuk lebih mendekat kepada kebaikan. Ya. Kalau kita baru mustami, oh ada orang-orang yang baru muhib, alhamdulillah, ayo kita ajak lebih masuk lagi untuk kajian. Untuk takfiru sawadil muslimin atau takfiru sawadil mu'minin, memperbanyak kekuatan orang-orang beriman ya. Karena bagaimanapun juga semakin banyak orang beriman akan mendatangkan keberkahan. Karena semakin banyak orang beriman, semakin banyak jengkal bumi Allah yang dipakai untuk sujud, dipakai untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya jengkal-jengkal bumi dipakai untuk maksiat, semakin banyak orang mukmin mendekat kepada Allah, lebih kenal kepada ibadah dan ilmu, semakin meluas juga bagaimana kita mensyiarkan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Amalnya apa? Tentu mengajak orang lebih baik, mengajak semakin banyak orang, ayo mendekat, ayo. Bukan hanya sekedar penikmat ngaji saja terus sudah pulang. Tapi harus ada amal setelah itu. Setelah punya amal, harus membangun amal ini di atas dua. Fanatisme kita beramal, fanatisme kita kemudian bergerak itu hanya boleh kepada dua. Kepada ilmu dan ibadah. Membangun fanatisme kita itu hanya kepada ilmu. Karena ilmu itu netral. Ilmu itu nggak punya kepentingan. Ketika yang kita kedepankan hanyalah ilmu, harusnya semuanya itu merapat, supaya mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu, sama-sama untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka gerakan apapun dan ilmu itu bersifat menerangi. Ya. Jadi gerakan sebaik apapun kalau mereka tidak fanatik kepada ilmu, nggak mengedepankan dalam dirinya itu bahwa imam saya itu ilmu, mesti gerakan seperti itu rawan perpecahan, karena nanti kepentingannya macam-macam. Ya. Artinya kalau ilmu sudah bicara mereka siap. Syariat bilang gimana, sunnah bilang gimana, Quran bilang gimana, apa penjelasan ulama itu. Oh ini berarti amal saya salah, saya koreksi. Oh ini selama ini berarti ini tujuan gerakan ini masih kurang, oh yuk kita benarkan, kita luruskan. Dia nggak ada kepentingan diri, jabatan apapun dunia, tunduk fanatik kepada ilmu. Yang kedua, fanatiknya kepada ibadah. Ibadahnya kalau bentuk gerakan apa? Amal soleh. Selama tujuannya amal soleh, siapapun yang mimpin, siapapun yang bergerak, ayo kita dukung. Ya. Siapapun yang mengajak, ayo, selama itu memang kepada kebenaran, amal soleh, kebaikan, ayo kita dukung. Nah, maka di situ supaya kemudian ketika kita fanatiknya kepada ilmu dan ibadah, harusnya ketika benar ilmu dan ibadahnya akan menjadi sebuah gerakan jamaah yang sinergi, yang baik. Saya yang penting selama itu maslahat buat umat, kebaikan jadi amal soleh, dan sesuai dengan syariat, yang mana itu adalah tunduk berarti pada ilmu, dan itu adalah murni amal soleh kebaikan, artinya tunduk kepada ibadah, saya dukung. Dan apapun bentuk secara teknis, apapun yang mendukung kepada itu, saya ikut. Harusnya seperti itu. Nah, maka nanti harusnya gerakan-gerakan kebaikan tadi, pertama harus dibimbing dengan ilmu. Ya. Ada mungkin sebagian saya maunya gerak aja, belum mau ngaji, ya berarti masih muhib. Ya. Belum jadi mustami. Gimana supaya ayo kita gerakkan, karena semuanya itu harus tunduk sama ilmu.
sama syariat. Nah, kemudian yang kedua tadi dengan ibadah, amal soleh. Nah, nanti kita harapkan gerakan-gerakan kaum muslimin dalam dakwah, dalam amal soleh, semuanya itu jadi gerakan yang saling mendukung dan untuk murni kemaslahatan umat. Ya. Secara teknis, secara apa, dicari yang betul-betul paling maslahat. Ya. Nah, inilah yang kita harapkan ke depan. Ya, jadi gerakan-gerakan kebaikan jangan sampai hanya ini hanya gerakan saja. Saya takut kalau tidak diawasi oleh ilmu, diawasi oleh syariat, kemudian ilmu itu ruh. Ya, ibadah juga ruh. Ketika kemudian hanya gerakan-gerakan saja, cuma hati tidak pernah dibimbing dengan siraman-siraman keimanan, tidak diarahkan, tidak diniatkan dengan kebaikan, lama-lama manusia itu akan pada fase tertentu di mana hati itu futur, turun imannya. Ya. Dan ketika kita tidak punya landasan ilmu, landasan syariat, landasan motivasi ibadah yang itu harus diisi terus, ya, tentu kita takut bagaimana kemudian gerakan kebaikan kaum muslimin ini tidak maksimal. Maka kadang ada malah terjadi saling dengki, saling iri kepada sesama gerakan kaum muslimin, antar kaum muslimin sendiri karena kadang-kadang kurang ilmu dan tidak murni gerakan ibadah. Ada kepentingan pribadi, ada kepentingan orang. Ya karena tadi awalnya tidak diawasi, dibimbing oleh koridor syariat, enggak dibimbing oleh koridor ilmu. Maka garis besarnya kemudian manusia ini hidupnya harus berjalan di atas ilmu dan ibadah. Hanya ahli ibadah saja rawan sesat. Ya. Hanya tahu ilmu saja, nggak ada amalnya, nggak ada buahnya, itu akan jadi hujah bahkan di depan Allah. Kamu punya ilmu kok nggak diamalkan, kamu punya ilmu kok amalmu menyelisihi ilmumu, perkataanmu menyelisihi ilmumu, nggak punya takwa, pintar ngomong tapi nggak punya takut sama Allah Subhanahu, itu juga nggak bagus. Nah, dua-duanya inilah seorang mukmin berjalan di atas ilmu dan ibadah. Mungkin itu sedikit yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada salah-salah kata dan hal-hal yang kurang berkenan. Intinya kita menginginkan supaya lebih baik lagi untuk diri kita maupun untuk kaum muslimin secara umum. Sebelum kita tutup, mungkin kalau ada pertanyaan atau nanti mawon majelis. Pripun? Oh nggih. Nanti kalau ada pertanyaan mungkin ba'da salat Isya sambil santai mawon nggih. Barakallahu fikum. Ya, kita tutup dengan doa. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma rfa'anna al waba wal ghala wal fahsya wal munkar wal fitana wal mihana ma dhahara minha wa ma batana min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina 'ammah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha ya rabbana anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-akhyar wa sallam taslimin katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.